Oke Google, oh bukan. Oke Kidales. Selamat datang di channel Hobi Kidal bersama saya Jerry. Kali ini saya ditemani oleh Tito dan lawanku adalah siapa ini? Yosua dan adiknya Tito namanya Carlos atau Carlo. Kita tulis Carlos aja ya. Biar kayak pemain import dari Meksiko. Carlos baru pertama kali main di sini. Aku lihat kok lumayan bagus dan dia masih kecil, mungkin SMP atau SMA. Aku nggak tanya-tanya sih, dan dia itu kidal juga mainnya. Di video kali ini saya beri judul strategi off lawan strategi on. Jadi waktu di game pertama ini aku nggak pasang strategi apapun sama Tito, nggak ada janjian apapun. Nanti kalian lihat sendiri bedanya, karena di set yang kedua aku mulai pakai strategi itu karena Tito bilang ke aku kalau dia capek. Jadi aku kasih dia insight atau satu satu cara biar kita walaupun capek tapi masih bisa memenangkan pertandingan. Nanti kalian lihat sendiri apakah strategi yang aku pakai itu berhasil atau enggak. Ini Tito salah posisi, harusnya dia di kanan kan yang terakhir servis. Ya itu biasa sih, soalnya kita kan nggak ada wasitnya. Jadi nggak ada yang ngitung dan nggak ada yang ingat siapa yang habis terakhir servis dan sebagainya. Yang pasti mereka berdua ini kelihatan banget kalau nyerang ke Tito terus, atau paling enggak kalau enggak nyerang ya dikasih bola ke Tito karena Tito matian. Kalau main rally tapi beda level kayak gini, itu pasti nambahnya angkanya itu cepat banget. Ini udah 11-2. Padahal game baru berjalan sekitar 2,5 menit. Harusnya masih 11-3. Tapi aku di kanan, sepertinya Tito salah hitung. Aku sih sebenarnya nggak tahu ngitung. Yang ngitung itu biasanya anak-anak yang muda-muda. Aku cuman main aja. Jadi mungkin ini sama Tito dianggap 4 atau sekarang 5. Lumayan bati 1. Curang tapi. Di game ini udah pasti kalah lah karena jauh banget angkanya dan nyerangnya ke Tito terus. Terus Tito tambah panik, jadinya tambah nyangkut dan out. Kalau Tito jaga depan sih lebih mudah untuk dapetin bola daripada jaga di belakang. Kalau main rally itu walaupun beda jauh poinnya, tapi kalau kita udah nemu kayak satu strategi gitu, kita bisa nyusulnya cepat. Cuman kalau terlalu beda jauh dan musuhnya bagus banget ya agak susah. Tito badannya tinggi tapi kalau mau drop shot itu dia nunggu, ayunan lengannya telat. Harusnya lengannya itu kan lurus, ini kan sama Tito ditekuk. Mungkin dia takut kalau terlalu mendatar ya, makanya dia ambilnya agak turun karena dia itu tinggi. Tapi harusnya malah postur tubuh tinggi itu tambah enak untuk nyemes, jadi lebih tajam. Kalau telat ngambilnya malah datar dan nggak bisa keras karena kan datar, nanti kalau keras jadi out. Tapi kalau ambilnya dari atas bisa keras dan bisa tajam.
Ini lengannya Tito masih kurang lurus makanya nyangkut, dan dia itu di slice atau gerakan lengannya itu bukannya ke depan tapi malah ke samping depan, serong, nanti nggak keras. Kalau mau slice itu cuman raketnya aja, tadi pakai pergelangan tangan, jangan pakai lengan. Ini aku diserang sama mereka berdua. Ini koknya aneh sih, kok bisa melenceng jauh. Lumayan, nambah satu lagi. Nah gitu Tito. Jadi kalau diserang itu harus bisa cari-cari bola supaya kita bisa balik nyerang. Jangan jadi korban terus. Jadilah pelaku. Pelaku kejahatan. Ini skornya udah merangkak naik, tapi susah sih kalau sama lawan dikasih ke Tito terus ya, nggak bisa nambah lagi. Masih ada kesempatan. Ini skornya harusnya 20, tapi kok Tito mati tapi masih lanjut. Lah gimana sih hitungnya? Kok balik lagi? 19 lagi dong. Aku gak pernah ngitung memang. Ya, anak-anak ini yang ngitung gimana? Mungkin karena terlalu cepat nambah skornya makanya nggak ada yang inget. Si Carlos ini terlalu terburu-buru. Ini skornya aku nggak tahu lagi dah. Karena dari tadi udah harusnya kalah sih. Kalau ditambah-tambahin terus nggak tahu siapa yang curang ini. Ya Tito mungkin. Kalau aku soalnya nggak tahu ngitung. Aku cuma nemenin Tito aja. Semasku nyangkut, ini koknya nggak tahu, nggak tepat timingnya. Tadi waktu ngelop juga bisa miring-miring sendiri. Iri, bilang bos. Iri gak bisa main soalnya lapangannya dipakai. Oke, kita masuk ke set 2 atau game kedua. Kita biasanya main cuma 2 aja, kalau habis menang terus kalah ya udah nggak ada set ketiga. Play 0-0. Sip, out. Awal yang bagus.
Maaf ya, ini ada yang sengaja menghalangi kamera. Nggak tahu apa maksudnya. Belum tahu dibully netizen ya. Karena kameranya terhalang jadi tahu-tahu 03. Pengembalian dari Tito out. Tito itu memang kurang presisi. Kalau kurang presisi itu bisa jadi bukan karena lengan aja, tapi karena footwork. Kalau langkahnya salah juga pengaruh ke akurasi. Dan drop shotnya Tito itu kayak orang basket mau nge-shoot nggak sih? Kan lengannya tadi ditekuk dulu, sikunya itu ditekuk dulu, baru waktu timingnya mau mukul dilurusin. Harusnya kalau badminton itu kan lengannya ditarik ke belakang, terus langsung diatasin. Jadi sewaktu timingnya mukul itu masih lebih stabil daripada kalau bolanya udah deket terus kita kayak diraih. Itu nggak bisa kalau kayak gitu, pasti nggak akurat. Tadi waktu awal-awal game kedua kan Tito bilang ke aku kalau dia udah capek. Ya memang capek sih karena dia dari tadi memang diincer, dikocai maju mundur gitu. Dia capek untuk ngejar. Makanya aku saranin buang aja yang lob yang ke atas belakang. Tapi buangnya jangan datar, tapi buangnya itu melambung tinggi. Itu namanya lob serang. Ini lobnya dari Carlos kayaknya out sih. Dia itu ngelobnya terlalu datar, kurang melambung. Tapi cukup keras. Balik lagi ke strateginya aku dan Tito di game kedua ini. Dan aku rasa cukup berhasil ya. Karena ternyata Carlos itu kalau dikasih lob serang, dia kewalahan. Walaupun kembalinya bisa keras, tapi dia punya kecenderungan untuk drop shot. Dan drop shotnya dia kalau kena lob serang, nggak bisa menembus net atau nggak bisa melewati net, pasti nyangkut. Nah kayak gini nih nyangkut kan. Kita banyak dapat poin dari Carlos yang jaga di belakang. Awalnya Tito belum terbiasa ngasih lob serang karena lobnya Tito itu kurang tinggi dan kurang belakang. Makanya bisa diserang terus. Tapi setelah aku kasih contoh, ternyata dia juga bisa untuk meniru apa yang aku lakukan dan akhirnya kita bisa menang banyak. Jadi itu rahasianya mengapa game kedua ini kita lebih unggul daripada lawan kita. Walaupun begitu kita punya strategi, tapi kalau skillnya kita kurang, apalagi defense-nya ya, pasti nanti bisa kalah. Makanya kalian harus tetap belajar, nggak boleh cuman ngandalin strategi aja. Strategi itu cuman buat mencari kelemahannya lawan. Kalau lawan hampir nggak ada kelemahannya ya kita harus yang skillnya lebih bagus dari lawan kita. Tapi strategi yang lob serang itu nggak bisa selamanya kita pakai. Lama-lama lawan itu jadi tahu kalau kita diincer di situ. Lalu dia pakai cara lain biar nggak dikasih lob serang. Cara lainnya yaitu dia Carlos sama Yosua nurunin bola. Jadi kita mau ngangkat itu susah. Dan kita juga nggak boleh ngandelin cuman satu cara aja. Kalau bisa lob serang ya lob serang, tapi kalau nggak bisa ya kita harus mainin lainnya, mainin teknik-teknik lainnya, kasih variasi, lalu kalau perlu balik lagi ke lob serang lagi. Teknik lob serang itu berguna buat kita kalau capek, karena
kan bola itu naik ke atas sebelum bisa dipukul sama lawan kan nunggu turun dulu, dan waktu nunggu turun itu kan kita punya beberapa detik untuk kembali ke posisi siapnya kita. Itu kita manfaatkan. Jadi kita nggak capek-capek lari. Kalau kita berada di posisi siap, dikasih kemanapun sama lawan kita pasti udah siap dan jaraknya udah dekat. Kalau kita nggak siap kan jaraknya untuk ngambil bola yang dikasih lawan itu bisa aja jadi jauh. Loh, kalau udah selesai harusnya masih 18 loh. Apakah mereka udah menyerah? Wah, wah, ini siapa sih yang ngitung, kacau banget kalau nggak ada wasitnya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga kalian bisa menyerap apa yang menjadi inti pembelajaran dari video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.